Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobi Ihsan Fawaid dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, program studi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan membahas mengenai partisipasi politik dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungan dengan negara-negara berkembang. Nah, apakah partisipasi politik itu? Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung itu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action, dan sebagainya. Dalam pembahasan mengenai partisipasi politik ini, saya akan membeberkan beberapa poin-poin yang sudah saya bagi mencakup partisipasi politik di negara demokrasi, partisipasi politik di negara berkembang, partisipasi politik melalui new social movement dan kelompok-kelompok kepentingan, dan beberapa jenis kelompok tertentu. Nah, mengenai poin pertama yaitu partisipasi politik di negara demokrasi, yaitu suatu bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih. Akan tetapi, memberi suara dalam pemilihan umum bukan merupakan satu-satunya bentuk partisipasi. Angka hasil pemilihan umum hanya memberikan gambaran yang kasar mengenai partisipasi itu. Masih terdapat berbagai bentuk partisipasi lain yang berjalan secara kontinu dan tidak terbatas pada masa pemilihan umum saja. Penelitian mengenai kegiatan ini menunjukkan bahwa persentase partisipasi dalam pemilihan umum seringkali berbeda dengan persentase partisipasi dalam kegiatan yang tidak menyangkut pemberian suara semata. Maka dari itu, untuk mengukur tingkat partisipasi perlu diteliti dengan berbagai kegiatan politik lainnya. Poin kedua yaitu partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya. Karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial dan ekonomi, agama, dan sebagainya. Di beberapa negara berkembang, partisipasi yang bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri, masih terbatas. Dan jika hal itu terjadi di negara-negara maju, seringkali dianggap sebagai tanda adanya kepuasan terhadap pengelolaan kehidupan politik. Di beberapa negara yang rakyatnya apatis, pemerintah menghadapi masalah bagaimana meningkatkan partisipasi itu. Sebab jika partisipasi mengalami jalan buntu, dapat terjadi dua hal yang menimbulkan anomi atau justru revolusi. Poin ketiga yaitu partisipasi politik melalui new social movement dan kelompok-kelompok kepentingan. Jika sampai sekarang yang dibicarakan adalah partisipasi yang relatif mudah, dapat diukur berdasarkan hasil pemilihan umum, perlu diperhatikan bahwa ada bentuk partisipasi lain yaitu melalui kelompok-kelompok. Mengapa kelompok ini muncul? Salah satu sebabnya yaitu bahwa orang mulai menyadari bahwa suara satu orang, misalnya dalam pemilihan umum, sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui kegiatan menggabungkan diri dengan orang lain menjadi suatu kelompok, diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Tujuan kelompok ini ialah memengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih menguntungkan mereka
kelompok ini kemudian berkembang menjadi gerakan sosial. Gerakan ini merupakan bentuk perilaku kolektif yang berakar dalam kepercayaan dan nilai-nilai bersama. Di samping itu, salah satu definisi lain mengenai kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang berusaha untuk memengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya. Dan poin yang terakhir adalah beberapa jenis kelompok tertentu. Dalam poin ini terdapat beberapa jenis kelompok, antara lain kelompok anomi, yaitu kelompok-kelompok yang tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama. Sekalipun tidak terorganisir dengan rapi, dapat saja kelompok-kelompok ini secara spontan mengadakan aksi massal jika tiba-tiba timbul frustasi dan kecewaan mengenai suatu masalah. Yang kedua, kelompok non-asiosional, yaitu kelompok kepentingan yang tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Kelompok-kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi ketat, walaupun lebih mempunyai ikatan daripada kelompok anomi. Yang ketiga, kelompok institusional, yaitu kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintahan seperti birokrasi dan kelompok militer. Yang keempat adalah kelompok asosiasional, yaitu kelompok yang terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis, dan agama. Organisasi ini dibentuk dengan suatu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan staf yang bekerja per waktu. Hal ini telah menjadikan mereka lebih efektif daripada kelompok-kelompok lain dalam memperjuangkan tujuannya. Dan yang kelima adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Indonesia. Di Indonesia sendiri, LSM sepadan dengan NSM serta kelompok kepentingannya, dan dalam banyak hal terinspirasi oleh koleganya dari luar negeri. Ideologi serta cara kerjanya pun banyak miripnya. Secara historis di Indonesia, LSM ada sejak awal abad ke-20. Ketika itu, umumnya LSM lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.